Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amini, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Pendidikan Dokter, nomor induk mahasiswa 2016-0310-159. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring hemodinamik, di mana saya juga akan menjelaskan berbagai alat-alat yang digunakan dalam memantau atau memonitoring hemodinamik yang digunakan sehari-hari di unit gawat darurat maupun di perawatan intensif. Monitoring hemodinamik adalah suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskular yang dapat dilakukan baik secara invasif maupun non-invasif. Invasif merupakan intervensi alat monitoring yang memiliki akses langsung terhadap organ secara intraorgan. Sedangkan non-invasif merupakan prosedur intervensi tanpa akses intraorgan. Hemodinamik merupakan sistem aliran darah kardiovaskular yang berjalan dinamis, memiliki fungsi hemostasis, dan bekerja otoregulasi. Faktor penentu hemodinamik diantaranya yang pertama cardiac output, yang terdiri dari stroke volume, preload kontraktilitas dan afterload, dan heart rate. Kemudian oksigen delivery dan oksigen uptake. Proses pemantauan hemodinamik harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengetahui kondisi pasien secara real time terhadap perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi. Maka diperlukan berbagai alat yang memiliki fungsi mengukur keadaan organ yang kita monitoring, seperti paru, saturasi oksigen, tekanan darah, dan karboksi hemoglobin, hingga tekanan jantung pasien. Nah, berikut berbagai alat yang sering digunakan sebagai alat pemantauan yang bisa dikerjakan sehari-hari di unit gawat darurat maupun di perawatan intensif. Ini adalah bedside monitor yang memiliki beberapa fungsi, di mana dengan bedside monitor kita dapat memantau non-invasive blood pressure atau tekanan darah, kemudian EKG, kemudian respiratory rate, dan saturasi oksigen. Pulse oximeter merupakan alat yang secara tidak langsung memonitor saturasi oksigen dalam darah pasien. Perubahan volume darah di kulit menghasilkan fotoplethysmograph, di mana pulse oximeter merupakan komponen penting dalam memonitor respiratori. Nilai normal saturasi oksigen yaitu 95 sampai 100% apabila pasien mengalami hipotensi atau vasokonstriksi berat, maka pulse oximeter mungkin tidak dapat mendeteksi sinyal dengan akurat. Non-invasive blood pressure menggunakan manset tekanan darah dengan mesin yang secara otomatis memompa dan mengempiskan manset. Pengukuran non-invasive blood pressure otomatis dan pengukuran tekanan darah secara manual berhubungan erat. Standar mengharuskan error kurang dari 5 kurang lebih 8 mm merkuri sehubungan dengan standar referensi. Pada pasien yang hipotensi berat tidak mungkin dapat dilakukan pengukuran tekanan darah dengan non-invasive blood pressure. Pengukuran non-invasive blood pressure akan kurang apabila ukuran manset tidak sesuai. Sama halnya dengan pengukuran tekanan darah manual. Rentan normal tekanan darah arteri sistolik adalah 90 sampai 140 mm merkuri, sedangkan tekanan darah arteri diastolik 60 sampai 90 mm merkuri. Sedangkan mean arterial pressure rentan normalnya adalah 70 sampai 105 mm merkuri. Elektrokardiogram. Ketika otot jantung mengalami depolarisasi, arus listrik ekstraseluler antara sel yang terdepolarisasi dan sel yang istirahat menyebabkan suatu potensial yang dapat diukur pada permukaan tubuh sebagai elektrokardiogram.
Cara kerja dari EKG menggunakan konsep Einthoven's Equilateral Triangle dengan jantung sebagai sumber arus listrik pada tengahnya. Sudut segitiga mendekati lid ekstremitas yang terhubung dengan lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Perbedaan potensial antara kedua lid tergantung pada amplitudo, massa otot, dan arah arus listrik yang menentukan vektor. Dengan ketentuan bahwa voltase positif direkam sebagai defleksi ke atas. Gelombang P adalah gelombang paling awal berupa defleksi positif kecil karena depolarisasi atrium. Kemudian gelombang kompleks QRS menggambarkan depolarisasi ventrikel. Kemudian gelombang T menggambarkan repolarisasi ventrikel. Kemudian interval PR menggambarkan penundaan antara depolarisasi atrium dan ventrikel karena konduksi yang lambat melewati nodus atrioventrikular. Kemudian segmen ST menggambarkan potensial aksi ventrikel yang plateau dan berlangsungnya selama 0,25 detik. Pada kotak yang pojok kanan atas yang berwarna hijau merupakan heart rate, di mana heart rate didapat dari 3 elektroda yang terpasang pada tubuh pasien dengan nilai normal 60-100 kali per menit. Kemudian bagian bawahnya kotak yang berwarna biru adalah saturasi oksigen perifer, normalnya 95-100 kali per menit, kurang dari itu disebut desaturasi. Kemudian yang di bawahnya lagi merupakan respiratory rate, di mana normalnya 16-24 kali per menit. Dan kotak yang di bawahnya lagi merupakan tekanan darah, di mana rentan normal tekanan darah sistolik 100-120 mm merkuri dan tekanan darah diastolik 60-80 mm merkuri. Dan kotak suhu badan. Kemudian pada pasien tersebut kita bisa melihat bahwa heart rate tidak terdeteksi. Apabila ada heart rate yang tidak terdeteksi, kita bisa curiga apakah pasien mengalami VT, VF, asystole, atau pulseless electrical activity. Nah, pada gambaran grafik elektrokardiogram, pasien tersebut suspek pulseless electrical activity dan suspek henti jantung. Kemudian pada grafik kapnografinya itu bisa dilihat bahwa kemungkinan pasien itu mengalami apno atau Cheney stocks. Nah, henti jantung sendiri pada pasien ini bisa disebabkan karena akut miokard infark, sepsis atau perdarahan dan penyebab lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.